Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Junia Rohimatus Hadiah dengan NIM 857525049. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Selamat menyaksikan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh dan kembang adalah dua proses yang beriringan pada makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya penambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme yang bersifat irreversible. Artinya, perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi dan spesialisasi sel. Perkembangan tidak dapat diukur tetapi dinyatakan secara kualitatif, ditinjau dari segi anatomi dan fisiologi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah 2 buah cup, kemudian biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, air secukupnya, penggaris, gunting, tak lupa tisu sebagai kertas saring atau media yang digunakan kacang hijau untuk tumbuh. Kemudian untuk membuat medianya, pertama-tama lipat kertas saring sehingga lebarnya setinggi dasar pada leher cup. Gulungkan kertas saring tersebut dan masukkan ke dalam cup sehingga menempel pada dinding cup bagian dalam. Kemudian, potong kelebihannya menggunakan gunting. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada cup kedua. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya sehingga tisu tetap basah, kira-kira 1/10-nya. Selanjutnya, sisipkan 6 biji kacang hijau pada sela-sela antara dinding cup dan tisu. Lakukan hal yang sama pada cup yang kedua. Lalu, simpan media di tempat yang terang tanpa terkena sinar matahari langsung. Pada hari pertama, biji mulai pecah dan muncul radikula atau calon akar. Fase ini menandai dimulainya proses perkecambahan. Pada hari kedua, akar memanjang dan mulai muncul plumula atau calon batang atau pucuk daun yang terangkat ke atas permukaan. Pada hari ketiga, akar dan batang semakin panjang dan pucuk daun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pada hari keempat, akar terus memanjang ke dasar cup untuk mencari air. Batang semakin tinggi dan tumbuh kokoh. Warna pucuk daun juga mulai berubah menjadi hijau muda. Pada hari kelima, pertumbuhan batang mengalami peningkatan yang pesat. Batang mulai menunjukkan arah pertumbuhan menuju sumber cahaya atau gerak ini dinamakan fototropisme. Di hari ke-6, batang terlihat membengkok ke arah cahaya. Akar semakin lebat di dasar wadah dan helai daun mulai melebar. Pada hari ke-7, pertumbuhan batang sangat drastis. Akar memenuhi dasar cup secara melingkar. Sebagian besar daun sudah mekar sempurna dan berwarna hijau gelap. Selanjutnya, pada hari ke-8, akar mengelilingi dasar cup untuk asupan nutrisi air. Batang mencapai titik tertinggi, daun mekar dengan sempurna dan cadangan makanan di biji mulai mengecil. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan kacang hijau dimulai pada fase perkecambahan yang ditandai dengan munculnya radikula atau calon akar pada hari pertama sepanjang 8 mm. Kemudian pada pertumbuhan akar tumbuh secara geotropisme positif atau menuju pusat bumi dan mengikuti sumber air untuk memaksimalkan penyerapan air. Nah, kemudian pada batang mulai tumbuh pada hari kedua sepanjang 3 mm, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat
hingga mencapai 155 mm pada hari ke-8. Kemudian daun juga mulai muncul pada hari kedua yang ditandai dengan munculnya pucuk daun dan mekar sempurna dengan daun warna hijau tua, warna hijau gelap pada hari ke-7 dan ke-8. Nah, keberhasilan pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor lingkungan, yaitu ketersediaan air pada kertas saring, kemudian suhu ruangan yang optimal, serta dapat juga diindikasikan dengan gejala etiolasi ringan karena disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung.